Selamat pagi adik-adik. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sudah kenal nggak dengan kakak? Nah, sedikit perkenalan ya. Nah, oke. Nama kakak adalah Mawar. Nah, adik di rumah boleh panggil Kak Mawar, boleh panggil juga Bu Mawar. Nah, kakak tinggal di Sawok Jajar. Kalau adik mau main ke rumah kakak, silakan ya. Oke? Nah, sedikit ya perkenalan kita pada pagi ini. Nah, oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan dan juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Oke, kita akan memuji Tuhan. Yang pertama adalah selamat pagi Tuhan, tak lupa mengucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oke adik-adik, saat ini mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami boleh ada saat ini. Terima kasih juga Tuhan telah menjaga kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pada saat ini kami mau beribadah, memuji, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ada sukacita? Ya, masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Ya, kalau masih semangat memuji Tuhan, yuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar. Pakai gerakannya dan nyanyinya harus semangat, oke? Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar, biasakan dan kirakan dengan sukacita.
dipersilakan duduk kembali ya. Oke, jadi sekarang kita telah memuji Tuhan nih ya. Memuji Tuhan, berdoa. Nah, sekarang waktunya kita apa? Mendengarkan firman Tuhan. Yuk, gimana adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah duduk yang manis? Nah, kalau begitu, yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Ya, tahu adik-adik lagu Ku Buka Alkitab? Ya, ku buka Alkitab srek. Nah, firman Tuhan itu ada di hidupku, ada di langkahku. Nah, itu yang menuntun kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini nanti menjadi berkat bagi kita. Makanya adik-adik di rumah harus tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di langkahku. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab, angkat tanganmu. Haleluya. Yuk siapkan Alkitabmu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Katakan srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. Berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ikutin kakak ya. Berbuahnya dari kecil dulu. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, berbuah, Karena sering baca Alkitab lebih besar. berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Serangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Anak-anak, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah siap ya? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Kak Aro yang mengajar firman Tuhan, agar Kak Aro boleh menceritakan kebenaran firman Tuhan bagi kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan boleh memberkati kami, Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran baru, yaitu kemah suci di padang gurun. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kalian tentang pelajaran minggu lalu. Apa ya pelajaran minggu lalu? Yaitu jangan mengingini milik sesamamu. Itu hukum Taurat keberapa? Hukum Taurat ke-10. Tetapi kali ini kita akan belajar kemah suci di padang gurun. Untuk lebih memahaminya, mari kita menyimak video berikut ini. Waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, sudah keluar dari Mesir,
Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel membangun kemah suci. Kemah suci itu apa? Kemah suci itu adalah tempat bangsa Israel mempersembahkan korban. Tempat bangsa Israel untuk beribadah. Nah, setelah Musa mengumumkan bahwa Tuhan telah memerintahkan untuk membangun kemah suci, segera bangsa Israel, wah, ini kesempatannya. Bangsa Israel mengumpulkan harta mereka, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka turut andil dalam pembangunan. Bukan itu saja adik-adik, mereka ada yang punya kekayaan. Misalnya nih ya, zaman dahulu emas, mereka bawa emasnya untuk dipersembahkan. Ada yang mungkin punya kayu nih, wow, mereka bawa kayunya untuk dipersembahkan. Bahkan ada juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dalam pembangunan, mereka mempersembahkan talentanya untuk ikut membangun kemah suci. Setiap hari orang Israel ini bergiliran memberikan persembahan kepada Musa. Sampai-sampai Musa bilang, stop, ini sudah berlebihan persembahannya. Ayo saatnya kita membangun. Jadi sampai dibilang stop sama Musa. Lalu kemah suci mulai dibangun, orang-orang ahli mulai mengerjakan bagiannya, membangun kemahnya, mejanya, apapun itu. Dan sampai akhirnya kemah suci terbangun dengan sangat baik. Musa sudah melakukan bagiannya, bangsa Israel juga sudah mempersembahkan yang terbaik. Nah, adik-adik, kita sudah melihat videonya tadi ya. Kita melihat bahwa ada pembangunan kemah suci. Kenapa ada pembangunan kemah suci ini? Karena waktu Musa naik di Gunung Sinai, di sana Musa ada berapa lama? Ada 40 hari ya. Tetapi bangsa Israel menunggu-nunggu. Oh, mereka katakan Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sudah jauh. Buktinya Musa tidak kembali. Maka bangsa Israel ini mereka mendirikan lembu emas. Lalu mereka katakan ini Tuhan. Lalu mereka menyembah itu. Tapi setelah Musa pulang dari Gunung Sinai, maka ada perintah Tuhan. Tuhan masih mengasihi bangsa Israel. Ia katakan, aku merindukan saya tinggal diam di antara bangsa-bangsaku, di antara bangsa Israel. Aku rindu tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, bukti bahwa Allah tinggal bersama-sama dengan Israel, maka harus dibuatkan kemah suci. Nah, kemudian Musa berkata, ayo berikan persembahanmu, misalnya kalau bahasa kita saat ini ya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pembangunan ini. Maka bangsa Israel mereka semangat membawa apa? Emas, ya, mereka membawa tembaga, mereka membawa kulit lembu jantan, mereka membawa kulit lumba-lumba, mereka membawa benang yang warna-warni, rempah-rempah, dan lain-lain. Mereka bawa semua itu. Dan pada waktu itu adik-adik, sudah cukup, bahkan melebihi. Makanya Musa katakan, sudah, stop. Ini sudah terlalu banyak. Sekarang mari kita mendirikan kemah suci ini. Nah, di dalam kemah suci itu ada beberapa perkakas yang ditaruh di dalamnya. Atau peralatan perlengkapan di dalamnya. Misalnya di situ adik-adik dibuatkan pintu di dalam kemah suci itu apa? Tempat untuk masuk ke dalam kemah suci. Nah, di dalam kemah suci itu ada lagi tempat-tempat tempat-tempat khusus. Misalnya ada tempat pembasuhan, ada misalnya tempat mezbah. Ya, kenapa semua itu? Karena ada maknanya. Misalnya ke tempat mezbah itu hanya para imam yang bisa datang ke sana. Ya, mezbah kudus, maha kudus. Hanya para imam, itu pun mereka hanya datang
1 kali dalam 1 tahun. Di sana mereka mau persembahkan korban. Apa korban itu? Binatang. Mereka potong ya, domba misalnya, atau lembu jantan. Mereka potong itu sebagai apa? Pengampunan dosa mereka kepada Tuhan. Dan itu pun dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada juga tempat pembasuhan. Itu akan dibasuh, tanda bahwa mereka sudah dibersihkan, bahwa mereka bersih. Nah, adik-adik, itu beberapa saja yang perlu saya jelaskan. Maka apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah bahwa kita sekarang tidak memberikan korban persembahan setiap 1 tahun, 1 kali 1 tahun. Kenapa? Karena Kristus menjadi korban yang satu-satunya layak sekali untuk selamanya. Itulah sebabnya dia datang menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib. Ia sudah menggantikan semuanya itu. Nah, itulah sebabnya kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Yang ke-10 hukum itu pun kita tidak sanggup melakukannya. Tetapi kita diampuni oleh karena apa? Anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan bermurah hati kepada kita. Yang kedua, yang menjadi aplikasi bagi kita adalah mari juga kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita punya, kita berikan untuk Tuhan. Yang ketiga, mari kita senantiasa beribadah di gereja. Ya, di sekolah minggu nanti kalau sudah aktif maupun secara daring sekarang. Kita harus antusias juga seperti orang-orang Israel. Karena apa? Karena mereka senang. Karena Tuhan sekarang tinggal bersama dengan mereka. Dengan bukti apa? Ada kemah suci. Dan ada juga nanti kalau kita melihat loh batu yang dibungkus atau yang ditutup dengan tabut perjanjian. Istilahnya tabut perjanjian. Artinya apa? Allah hadir di tengah-tengah mereka. Kita pun juga Allah, Tuhan kita Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita setiap hari. Oleh karena itu mari kita beribadah. Kita memuji Tuhan dan membersihkan hati kita. Di dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan. Saya baca dulu, nanti setelah itu kita baca bersama-sama. Ayat hafalan terambil di dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal 100 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, di dalam ayat hafalan ini Tuhan mengingatkan kita agar kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bersukacita, karena sekarang kita bisa menghampiri Tuhan. Karena Tuhan sudah memperkenalkan diri kepada kita, sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Mari kita senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.